Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Ibu Guru kelas. Di sini saya akan melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas. Tugasnya itu tentang pembelajaran terkait berbasis project. Kalau di olahraga itu nanti ada pembelajaran sport education model atau SEM. Nah, tugas diseminasi PKB Jakarta itu tentang rencana tindak lanjut program. Nanti ini programnya akan ditindaklanjuti untuk untuk aksi nyata yang tugas terakhir. Selanjutnya materinya itu tentang turnamen sepak bola mini. Nah, ini nanti pembelajaran ini nanti dilaksanakan pada ujian atau setelah ujian semester akhir semester itu nanti dilakukan pembelajaran SEM ini. Jadi setelah rapotan nanti ada sport education model. Apa itu sport SEM atau sport education model? Itu adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan yang nyata di bidang olahraga. Pada model SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan pertandingan serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan minatnya. Murid dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, wasit, pelatih, manajer, dan penonton. Bahkan lebih luas bisa menjadi menganalisis pertandingan melalui pembelajaran SEM. Jadi ini modelnya seperti kelas meeting. Kalau di SMP, SMA itu nanti ada kelas meeting setelah pembelajaran, setelah SAS nilai akhir semester itu ada kelas meeting. Nah, di SD ini kita mencoba pembelajaran SEM ini, tetapi ini tidak itu peserta didik semua. Jadi nanti pelatih peserta didik, wasit juga peserta didik, terus pemain juga peserta didik, wasit juga, penonton juga pun peserta didik. Jadi semua itu mencakup peserta didik. Jadi ada pembelajaran SEM ini. Terus selanjutnya ada tujuan memberikan, yang pertama memberikan edukasi dan peran konsep belajar aktif dengan melibatkan murid secara langsung tentang penyelenggaraan suatu event pertandingan sesuai konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Yang kedua, sebagai wadah pengembangan karakter yang kuat, etika yang baik, dan mengajarkan nilai-nilai seperti ketekunan, kerja keras, dan disiplin. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran aktif dengan melibatkan siswa secara langsung. Yang keempat, mengembangkan murid menjadi seorang pelaku olahraga yang kompetitif dengan belajar lebih memahami taktik dan strategi aturan permainan. Selanjutnya, sejarah sepak bola. Itu ada asal mula. Selanjutnya capaian serta langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Itu yang pertama, dengan melaksanakan proyek ini peserta didik dapat mengembangkan tentang aturan pertandingan dan pengembangan taktik dan strategi sepak bola. Jadi nanti di sini pembelajaran SEM ini peserta didik dapat mengetahui aturannya, dapat mengetahui cara pengembangan taktiknya, strateginya, terus yang kedua mengembangkan
pilihannya menumbuhkan kerjasama tim, menumbuhkan sikap percaya diri. Jadi yang mengembangkan peran, jadi nanti kalau ada pelatih ya perannya sebagai pelatih, dan sebagai pemain ya dia bertanggung jawab dan berperan sebagai pemain, dan wasit juga seperti itu menggunakan perannya dan tanggung jawab sesuai dengan pilihannya tadi. Kemarin sudah kelas 3 sudah saya coba ya pembelajaran SEM, tapi hanya satu kelas. Jadi nanti ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi pemain, ada yang menjadi scoring, ada juga yang menjadi penonton atau penggembira. Ya, jadi dibagi itu nanti. Selanjutnya struktur program dan mitra. Untuk struktur programnya ini merupakan kegiatan kokurikuler, jadi di luar pembelajaran MJK, tetapi masih berkaitan dengan pembelajaran MJK. Dengan sasarannya program ini kelas 4, 5, dan 6. Jadi nanti permainannya kan sepak bola. Jadi nanti yang putri kelas 4 sendiri, kelas 5 sendiri, kelas 6 sendiri, sama yang putri nanti 4, 5 juga. Itu nanti dibagi ketika kelas 4 dan kelas 5 bermain, nanti yang menjadi panitianya kelas 6, dan sebaliknya yang kelas 5 dan 6 bermain, dan kelas 4 menjadi pesertanya. Nah, untuk mitranya ada guru agama dan guru kelas. Untuk kapasitas sekolah itu ada beberapa aset. Yang pertama aset manusia itu ada guru, peserta didik. Selanjutnya ada aset sosial, itu kolaborasi dengan KBS, kelompok belajar sekolah. Terus ada aset lingkungan, itu aset lingkungan ini halaman sekolah. Aset fisik, itu nanti ada di ruang kelas, gunakan untuk TM dan sebagainya. Terus di halaman sekolah untuk pertandingannya. Terus punya aset politik untuk kebijakan dari kepala sekolah. Rencana evaluasi, yang pertama yang dievaluasi itu terhadap tujuan pembelajaran SEM. Jadi nanti dievaluasi tujuannya itu sesuai atau tidak. Yang kedua, mengumpulkan umpan balik. Setelah kita melakukan pembelajaran SEM ini, kita evaluasi peserta didik itu responnya bagaimana, ataukah senang, ataukah susah, atau bagaimana. Selanjutnya, penerapan konsep fair play dan sikap sportif itu harus di olahraga. Yang keempat, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Tantangan yang dilakukan yang pertama, pengelolaan waktu, yaitu ketersediaan waktu yang terbatas. Pembelajaran ini nanti kita lakukan setelah penilaian semester, itu mungkin hanya 2 kali pertemuan tadi sudah cukup. Terus yang kedua, faktor cuaca. Nah, kegiatan yang dilaksanakan saat musim hujan itu nanti solusinya bagaimana itu. Yang ketiga, manajemen tim. Kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, pembagian, dan konflik antar pemain. Terima kasih. Ada masukan dari semua? Kalau tidak ada, saya
berkesan untuk anak-anak. Saya berharap ini nanti juga bisa diterapkan untuk pembelajaran yang lain, sehingga anak-anak belajar kepemimpinan yang lebih langsung, praktek langsung, jadi bisa merasakan, oh kalau jadi wasit itu kesulitannya seperti ini toh, ketika diprotes pemain mungkin, ketika dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, dan nanti ini bisa berjalan dengan baik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Tulis. Mungkin ada yang lain? Sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena juga melatih kepemimpinan anak-anak, jadi kan di situ pasti anak-anak akan punya pengalaman tersendiri dalam manajemen waktu, dan juga ketika menjadi panitia itu kan mereka yang menentukan nanti permainannya mau seperti apa, atau tidak. Itu pasti nanti anak-anak sangat antusias sekali karena mereka diberikan kepercayaan, tidak hanya dari guru Pak Guru yang memberikan penilaian, tapi mereka yang melaksanakan. Ini akan sangat berkesan untuk anak-anak. Saya berharap ini nanti juga bisa diterapkan untuk pembelajaran yang lain, sehingga anak-anak belajar kepemimpinan yang lebih langsung, praktek langsung, jadi bisa merasakan, oh kalau jadi wasit itu kesulitannya seperti ini toh, ketika diprotes pemain mungkin, ketika dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Semoga nanti ini bisa berjalan dengan baik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.